Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Oke, kali ini saya mau bersih-bersih rumah. Dan ini saya habis mandiin anak saya teman-teman. Karena pagi hari itu biasanya emang harus bersih dulu, harus mandi dulu, terus ini baru sarapan. Untuk menunya simpel banget ya, kali ini menggunakan telur, sayur, buah, sama itu ada perkedel ya teman-teman. Siapin air putih juga, kemudian jangan lupa berdoa. Amin. Kan masih panas, jadi makan dulu teman-teman. Apa yang manis? Nah, seperti ini menunya ya teman-teman. Ini tuh Masya Allah tabarakallah, simpel banget. Semoga berkah untuk anak saya dan kelak jadi anak yang lebih baik lagi, amin. Oke, ini udah selesai makannya ya. Lanjut, langsung kita beres-beres, langsung kita cuci-cuci ya teman-teman, agar tidak semakin menumpuk di wastafel. Nah, ini tadi sebelumnya tuh saya ada tumpukan wajan karena tadi bikin nasi goreng untuk suami sebelum berangkat kerja, dan itu agak lengket ya, sehingga saya rendam dulu. Terus kalau sudah mulai nyuci seperti ini, usahakan untuk yang tempat makan anak dan gelas-gelasan itu dicuci terlebih dahulu, baru setelahnya bebas ya milik kita orang tua. Dan di sini saya ada sedikit tips untuk membersihkan teflon yang berbahan granit seperti ini. Kita bisa menggunakan soda kue kalau misal si granitnya sudah sangat kotor ya teman-teman, didiamkan sebentar. Kemudian kalau sudah lumayan lama baru kita gosok-gosok menggunakan spons yang berwarna kuning ya, jangan yang baliknya yang warna hijau, karena itu bisa merusak si bahan granitnya ini sendiri. Nah, kalau untuk wajan ini boleh kita menggunakan yang serabut besi seperti ini. Dan untuk tipsnya agar tidak terlihat begitu gosong dan mudah dibersihkan, teman-teman setiap habis pemakaian harus langsung dibersihkan. Jangan menunggu nanti mau dipakai lagi baru dibersihkan ya teman-teman, itu sangat tidak bagus. Kemudian yang bagian belakang saat mencuci harus ditambahi dengan sabun cuci piring yang lumayan, terus digosok-gosok menggunakan sabun besi. Itu bisa membantu si wajan kita tuh kelihatan bersih dan awet ya teman-teman. Karena kalau misal udah dibiarkan kotor dari dahulu kala, itu nanti kalau misal digosok terlalu keras bisa mengakibatkan si wajannya rusak. Oke, ini sudah selesai. Saya lanjut bersih-bersihkan wastafel, karena pasti di sekeliling wastafel itu juga terkena sabun-sabun ya, sehingga harus wajib kita bersihkan juga setiap selesai pencucian seperti ini. Nah, ini tuh dapur saya masih apa adanya ya teman-teman, belum kami renov. Semoga kedepannya diberi kemudahan rezeki, kelancaran rezeki agar bisa segera merenov dapur, karena merenov ini tuh dikerjakan sama suami sendiri teman-teman, tidak pakai tukang, sehingga harus selain rezeki juga harus ada waktu untuk mengerjakannya. Sehat-sehat selalu ya Pak suami, dan semoga diberi kemudahan rezeki, diberi kesehatan, diberi waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan rumah, amin. Dan setelah selesai mencuci piring sama peralatan lainnya, ini saya mau lanjut untuk membereskan bersih-bersih mainan anak saya ya teman-teman, karena tadi sudah lumayan dibuat mainan, dan ini tuh harusnya tempat mainnya nggak di ruangan ini ya, tapi karena saat saya masak biar anteng sehingga dibuat untuk mainan juga. Is okay, nggak masalah, yang penting nanti kita bereskan
bersama-sama. Tapi kalau misal anaknya baru bad mood, kita bereskan sendiri ya teman-teman. Nah ini tuh biasanya emang dibantu sama anak saya, tapi tadi si anak saya main sendiri lagi di belakang, main pasif. Jadi biar waktunya lebih cepat juga, akhirnya saya bereskan sendiri seperti ini. Lanjut ke ruangan sebelah ya teman-teman. Di sini nanti saya mau mensortir mainan anak saya juga. Nah ini bentukannya seperti ini, masya Allah berantakan banget. Ini tuh emang harusnya mainnya di sini ya. Saya bebasin mau diberantakin, mau dibuat apa, tapi mainnya di sini. Cuma ya begitulah anak-anak ya teman-teman. Kita yang orang dewasa yang harus lebih memahaminya. Apalagi masih seusia anak saya itu masih sering harus sama-sama dengan ibunya, sehingga masya Allah ini adalah momen-momen golden age-nya. Sebisa mungkin kita harus memanfaatkan ya teman-teman. Nah ini saya mau memasukkan si mainan ke tempatnya masing-masing. Biasanya kalau misal udah tidak ada boxnya atau plastik khusus, saya masukkan di plastik sendiri ya teman-teman. Lalu ini saya sediakan 2 tempat, 1 box sama 1 kardus. Nah itu nanti mau saya pisahin. Untuk yang sudah lumayan tidak sering dipakai, sudah lumayan rusak, saya taruh di kardus. Kalau untuk yang di box itu bisa digunakan lagi ya, karena ini mainannya emang kecil-kecil. Saya tuh jarang banget ngebeliin mainan buat anak saya teman-teman, karena saya tuh termasuk salah satu ibu yang memikirkan harganya berapa, manfaatnya seberapa penting untuk anak. Dan nanti kalau misal sudah nggak dipakai, mau dikemanakan ya, sayang banget kan teman-teman. Kalau misal kita udah beli mainan yang lumayan mahal tapi cuma dipakai sebentar dan nanti akhirnya dibuang. Sehingga saya tuh meminimalkan pembelian mainan untuk anak saya yang harganya lumayan ya teman-teman. Nah ini mainannya ya harganya tuh murah-murah semua teman-teman dan kecil-kecil, sehingga kalau misal sudah pada waktunya untuk pensortiran seperti ini, meskipun ada rasa ya Allah sayang banget, tapi emang harus ya teman-teman, karena emang sudah lumayan rusak juga dan harus diperbarui juga. Apa yang harus dibuat main lagi, yang harus dibuat belajar lagi. Dan intinya tuh saat kita mau membelikan mainan ke anak, kita juga harus melihat ya teman-teman, ini bisa dibuat untuk berapa lama, ini manfaatnya apa, harganya berapa, dan jangan terlalu sering untuk membeliin mainan, jangan terlalu berlebihan membelikan mainan atau keinginan anak ya, karena kita orang tua lah yang bisa membatasi, yang bisa mengetahui baik buruknya untuk anak. Karena usia anak bertambah, pasti mainan juga harus mengikuti sesuai dengan usianya ya. Nah ini alhamdulillah udah selesai saya sortir, dapat 1 kardus. Lanjut mau saya sapu-sapu dulu sebelum dipel ya teman-teman. Masya Allah ini anak saya, mohon maaf ya, sama dibuat sepedaan, karena emang seperti inilah dunia anak-anak ya. Saat orang tuanya sibuk ya anak ikut sibuk, tapi kalau misal orang tuanya santai ya anak juga pasti akan mengikuti orang tuanya. Sehingga emang pendidikan anak itu dimulai dari orang tua ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik, yang terbaik di mata anak kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini tuh ruangan yang jarang banget untuk kita buat kumpul ya teman-teman, karena ini alhamdulillah adalah rumah kedua kami, sehingga saat kita di sini tuh pasti saat ada momen-momen tertentu saja, atau saat kita butuh atau perlu apa mau di sini. Nah sehingga emang lebih sering dibuat mainan untuk anak ya teman-teman. Ini juga belum direnov, semoga dimudahkan rezeki dan bisa selalu diberi kesehatan untuk bisa mengerjakan apapun yang lebih baik lagi, amin. Kalau ini rumah pertama kami, sudah mulai ada renov sedikit pelan-pelan ya, karena yang mengerjakan itu suami sendiri. Kita juga nggak seharus secepatnya harus rapi begitu, enggak sih. Kita mengikuti emang budgetnya ada berapa dan ada waktu luangnya kapan, sehingga saat pengerjaannya itu mengikuti suami ya, ada waktunya kapan dan ada budgetnya berapa. Kita sebagai istri sebisa mungkin mendoakan yang lebih baik, dan kalau misal emang kita bisa berhemat untuk bisa menabung, kita juga harus menabung ya teman-teman, agar bisa membantu sedikit demi sedikit tabungan suami, amin. Oke, udah selesai nyapu semuanya. Ini waktunya saya ngepel ya teman-teman.
Ini saya menggunakan pel yang ringan banget, jangan lupa dikasih sabun juga. Ini mereknya Goto ya teman-teman. Ini sangat membantu kita ibu-ibu yang mau cepat ngepelnya, tidak perlu tangannya basah. Kita sudah bisa mengepel, kita sudah bisa melihat lantai kita bersih ya teman-teman. Pemakaiannya, si pelnya kita celupkan, terus kita peras seperti ini, dan lanjut kita buat pel ya teman-teman. Ini saya mau pel terlebih dahulu. Yang pertama tuh bagian ruang tamu. Ini ruang tamunya juga masih kosong, belum ada sofanya, belum ada ini itunya ya teman-teman, karena masih fokus untuk buat ini itu dulu. Dan ini tuh dulu juga yang mengerjakan suami saya sendiri ya teman-teman, butuh waktu beberapa bulan untuk bisa seperti ini. Pelan-pelan terprogres ya teman-teman, amin. Lanjut ke cara mengepelnya ya teman-teman. Di sini kita tinggal mendorong aja, hampir sama seperti pel biasa. Cuman ini bedanya nanti kalau misal dia sudah bersih, sudah diulangin sampai 2 kali biar hasil maksimal, nanti kotorannya tuh bisa terkumpul jadi satu seperti ini teman-teman. Sehingga kalau misal kita sibuk, kita tidak sempat untuk nyapu terlebih dahulu, nah kita bisa langsung mengepel menggunakan pel ini. Nanti kotorannya bisa menyendiri, terkumpul jadi satu. Selanjutnya ini saya berganti mengepel ke ruang sebelah ya teman-teman. Di sini banyak banget barang-barangnya. Ada akuarium, ada kulkas, ada kursi, ada tempat minum dan sebagainya. Soalnya di sini tuh emang biasanya cuma dibuat untuk ambil barang di kulkas atau buat lihat ikan bersantai ria gitu ya teman-teman. Nah kalau bangun tidur biasanya kan kita bingung ya mau minum apa, mau ngemil apa. Nah biasanya tuh duduk di sini sambil lihat ikan, sambil minum, sambil ngemil gitu. Masya Allah, semuanya tuh akan terasa nikmat, akan terasa happy kalau kita mensyukuri apa yang kita miliki ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk terus bersyukur dan jangan lupa untuk terus berusaha untuk lebih baik. Dan ini lantainya masih keramik biasa. Saya menggunakan pel ini juga terbukti juga bisa bagus ya teman-teman, nggak kalah bagusnya saat saya ngepel di ruangan yang sebelah tadi yang lantainya sudah diganti sama granit. Kalau di ruangan yang ini atau rumah yang ini itu emang konsep kami untuk ke depan tidak akan diganti dengan lantai granit, cukup dengan lantai yang biasa seperti ini. Tapi nanti insya Allah kalau ada biaya, ada budget, ada rezeki akan diperbaiki sedikit demi sedikit. Dan setelah saya selesai bersih-bersih, kemudian saya kembali ke ruang sebelah. Ternyata saya melihat pemandangan seperti ini teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Doain bisa lebih baik ya. Terima kasih sudah nonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.